Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan anggrek kepiting. Kali ini saya mau membawakan jenis selokin juga. Namun kalau yang waktu itu selokin pandurata atau anggrek hitam, yang kali ini yang kami tampilkan hasil alam Indonesia pula. Karena memang saya dapatnya dari alam Indonesia ya. Namanya Selokin speciosa. Kalau secara fisik memang sepintas mirip dengan Selokin pandurata. Namun kalau kita perhatikan betul, jelas ada bedanya. Mulai dari bulbnya, daunnya, kemudian bunganya. Kalau pandurata itu kan tangkainya panjang dan bunganya banyak ya. Ini biasanya seperti itu kalau pandurata. Namun kalau speciosa yang kami miliki dan yang beberapa kali saya perhatikan, bunganya itu kalau berbunga ya seperti ini. Satu, di sampingnya ada untung yang belum mekar, dan tangkainya pun panjangnya ya hanya seperti ini, paling kalau bisa lebih panjang ya hanya 1 jengkal. Itu yang kami perhatikan, yang kami miliki di tempat kami. Kalau pandurata kan bisa sampai panjang, bahkan bisa sampai 2 jengkal tangkainya. Nah kalau ini pendek tangkainya seperti ini. Memang kalau dilihat ya dari tangkai ini, sebelahnya ada yang kenop, sama dengan yang ini pun kenop, yang ini juga kenop, tapi yang mekar itu 1. Saya beberapa kali memperhatikan kok yang mekar 1. Saya belum pernah menyaksikan yang mekar langsung sekaligus 2 atau 3. Saya belum pernah. Barangkali para pecinta anggrek yang punya pengalaman mungkin bisa untuk nambah melengkapi milik kita yang Selokin speciosa. Saya mendapatkan tanaman ini sekitar ya 2019 akhir ya, kalau nggak salah ingat ya, 2019 atau 2018 saya lupa lah, pokoknya udah sekitar 3 tahunan lebih dikit, dari seorang hunter. Nah sayangnya saya lupa nomor HP-nya Mas Hunternya tersebut. Lupanya itu karena HP saya rusak, saya ganti HP, tidak tersimpan di situ. Saya nyari-nyari belum ketemu sampai sekarang. Mas Hunter yang waktu itu mengirimi saya tanaman ini, kalau kebetulan menyaksikan YouTube kami, tolong hubungi kami karena ada beberapa hal yang saya mau menanyakan dan membutuhkan barang lagi. Tolong hubungi kami. Menurut saya untuk perawatan tanaman Selokin speciosa ini gampang. Seperti pada umumnya tanaman-tanaman hutan yang tidak ribet perawatannya. Kena hujan enggak masalah, mau hujan gerimis pun enggak masalah. Kena panas ya, kalau panasnya kebangetan ya paling daunnya agak-agak menguning, ada bercak-bercaknya. Tapi yang jelas tanaman ini tanaman yang mudah perawatannya, mudah beranak dan mudah berbunga. Itu yang kami rasakan, kami nikmati selama memiliki jenis-jenis tanaman kita. Selokin speciosa adalah spesies anggrek yang berasal dari sekitaran Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Biasanya ditemukan di hutan hujan tropis pada ketinggian 700 hingga 2000 meter dpl. Pertama kali dideskripsikan pada tahun 1825
oleh Charles Ludwig de Bloom atau Carl Ludwig von Bloom pada publikasi yang terjemahannya kurang lebih kontribusi terhadap flora Hindia Belanda sebagai Coelonanthera speciosa. Kemudian pada tahun 1930 John Lindley menamai ulang tanaman ini pada publikasi The Genera and Species of Orchidaceous Plant atau yang terjemahannya kurang lebih genera dan spesies tanaman anggrek sebagai Coelogin speciosa. Untuk penyebutan sendiri, sebagian orang menyebut kologen. Kami sendiri bersama dengan banyak penganggrek asal Jogja terbiasa menyebut genus ini sebagai Coelogin karena ya dari dulu diajarkan oleh senior kami seperti itu. Kami sendiri tidak tahu pastinya bagaimana pengucapan ejaan yang paling benar atau diakui internasional. Tetapi jika menurut dari asal-usul kata dari bahasa Yunani, yaitu koilos dan gin, kemungkinan besar pengucapan yang tepat adalah koilogin. Alasan kenapa tanaman ini dinamakan speciosa, asal-usulnya tidak bisa kami telusur secara pasti. Nama speciosa atau speciosum cukup sering ditemukan di berbagai jenis atau genus anggrek. Biasanya tanaman anggrek yang bernama speciosa atau speciosum memiliki sesuatu yang wah atau spektakuler dibanding tanaman lain yang sejenis atau yang satu genus, misal Grammatophyllum speciosum yang berukuran besar dan lain-lainnya. Untuk Coelogin speciosa sendiri yang wah atau spektakuler adalah bunganya. Ukuran bunga sebenarnya kurang lebih sama dengan anggrek lain dalam kelompok atau genus Coelogin. Tetapi ukuran kelopak bunga atau sepal dan petal lebih besar, lebih lebar dari tanaman Coelogin lain, sehingga memberikan kesan bunga terlihat besar dan spektakuler. Batang dan daun mirip dengan Coelogin pandurata yang sudah kami bahas di video sebelumnya. Warna hijau atau hijau muda, berbentuk avoid atau mirip telur atau besar di bagian bawah, tumbuh dari rizoma atau rimpang dan hanya memunculkan 2 daun sekali waktu. Tangkai bunga tumbuh melengkung, muncul dari pucuk batang atau bulb muda. Satu tangkai biasanya memunculkan 1-3 kuntum bunga. Di sini kami sekaligus mengoreksi deskripsi kami di video Coelogin pandurata. Baik pada Coelogin pandurata maupun speciosa, tunas muncul dari rimpang, memunculkan tangkai. Setelah tangkai layu, kemudian tunas tadi mulai membesar atau menggembung menjadi bulb dewasa. Jadi bukan dari tunas baru yang berbeda dari bulb atau batang tanaman, hanya bulb muda yang masih ramping belum menggembung.
Bunga ukuran sekitar 7,5 cm, tetapi ukuran sepal dan petal lebih lebar dibanding Coelogin pandurata, sehingga terkesan memiliki ukuran bunga yang lebih besar. Bunga cenderung menunduk atau merunduk, bahasa Jawanya ndungkluk. Satu sumber menyebut ini merupakan hasil adaptasi dari tanaman yang hidup di wilayah hutan hujan tropis. Bunga menghadap ke bawah untuk melindungi polen agar tidak hanyut terbawa hujan. Coelogin speciosa memiliki 3 subspesies. Coelogin speciosa, subspesies speciosa, Coelogin speciosa, subspesies incarnata, Coelogin speciosa, subspesies fimbriata. Bagaimana detailnya? Bisa seperti itu? Karena biasanya tanaman anggrek itu hanya memiliki varietas saja, bukan subspesies. Kami serahkan kepada ahli taksonomi yang lebih mengerti seluk-beluknya. Warna bunga bervariasi tergantung dari subspesiesnya. Dari yang bisa kami telusur, tanaman kami adalah Coelogin speciosa, subspesies speciosa, dikarenakan warna bunga krem muda atau putih tulang dan lidah berwarna putih dengan motif merah kecoklatan. Tanaman cenderung menyukai temperatur hangat, kelembaban tinggi, dan tempat teduh, bukan sinar matahari langsung. Sesuai dengan habitat aslinya, hutan hujan tropis yang lembab dan basah. Satu sumber menyebut tanaman juga rentan stres akibat repotting atau pengepotan ulang dan split atau pemisahan. Tanaman yang stres dapat mogok berbunga hingga 3 tahun. Dari karakteristiknya, tanaman cocok untuk ditempel di pohon, di halaman, ataupun ditempatkan di teras, baik di atas pilar maupun digantung, karena arah bunga yang menghadap ke bawah, sehingga posisi ideal tanaman adalah lebih tinggi dari pengamat. Idealnya dalam pot dangkal berukuran sedang atau besar, sehingga rizoma atau rimpang dapat leluasa tumbuh dan pemilik tidak perlu mengganti pot atau mensplit tanaman terlalu sering.